Iya kek, pergilah. Nah di malam itu ketika semua sedang tertidur lelap, kejadian mengerikan lagi-lagi menimpa si Dinda. Sekitar jam 3 pagi, Dinda ini tiba-tiba mengerang kesakitan. Ternyata sosok genderuwo yang dilihatnya tadi itu tiba-tiba datang lagi dan berusaha merasuki tubuhnya. Di momen itu kedua mata si Dinda ini melotot, tangannya menunjuk ke arah kamar kakek sambil berkata, "Emang dasar nggak tahu diri kau ya. Sekarang kau buat aku sakit-sakitan. Memang dasar kau setan." kata dia nunjuk ke si kakek, kau yang setan padahal. Nah pada saat kesurupan itu Dinda tuh masih bisa ngerasa badannya, tapi semua ucapan gerakan tuh bukan dikendalikan sama si Dinda lagi. Dan di saat itulah Dinda merasa lehernya jadi sakit gitu, macam ada yang nyekek dia. Dinda pun jadi ngerintih kesakitan, aduh mah sakit bunda, sakit bunda. Nah di saat yang bersamaan nenek pun langsung berlari menuju kamar kakek kan. Tapi nenek seketika langsung ingat tuh tadi pesan kakek, dia dilarang membuka kamar itu sampai pagi. Alhasil apa, nenek cuma bisa teriak aja dari luar kan, manggil-manggil si kakek, kek bukalah kek, buka, tolong nih, tengoklah si Dinda, cucumu kesakitan kek, tolonglah keluar dulu sebentar, tolonglah kek. Berkali-kali nenek berteriak manggil kakek, tapi tetap aja sayangnya kakek tetap tidak keluar dari rumah, dari kamar. Dan karena nenek nggak berani masuk ke kamar kakek tadi, nenek pun memilih untuk balik lagi membantu ayah sama bunda menyadarkan si Dinda. Pada saat itu Dinda masih terus kesakitan karena lehernya terasa seperti ada yang nyekek. Dan hal itu terus berlangsung sampai menjelang subuh. Memasuki jam 5 pagi tiba-tiba saja Dinda langsung pingsan tak sadarkan diri. Untungnya pas dicek pada saat itu Dinda masih bernapas. Mama udahlah itu deg-degan ya kan, takut aduh diambil ya, aku diambil ya. Udah mereka berusaha sadarkan Dinda dan alhamdulillah Dinda pun langsung tersadar dari pingsannya Nah karena khawatir terjadi sesuatu pagi itu juga mereka pun langsung membawa Dinda ke rumah sakit. Dan setelah diperiksa dokter bilang kalau kondisi Dinda baik-baik saja, cuman yang memang masih lemas. Dinda juga langsung diperbolehkan pulang pada hari itu juga. Dinda, ayah, bunda dan juga nenek pun tiba lagi di rumah sekitar jam 12 siang Nah sesampainya di rumah mereka sadar nih bahwa ternyata kakek belum juga keluar dari dalam kamar. Nah karena khawatir terjadi sesuatu sama si kakek, nenek pun menyuruh ayah untuk membuka pintu kamarnya si kakek. Tapi pas ayah mencoba buka ternyata dikunci dari dalam. Akhirnya ayah pun mendobrak pintu kamar kakek tersebut kan Dan ketika pintu kamar kakek akhirnya berhasil dibuka, seketika mereka langsung lemas selemas-lemasnya setelah melihat apa yang sebenarnya terjadi pada kakek di sana Kalian tahu, pada saat itu mereka melihat kakek sudah dalam kondisi tergeletak di lantai. Dan di sekeliling tubuhnya kakek ada banyak sekali benda-benda aneh yang mereka nggak tahu itu fungsinya apa. Dan di sana juga ada sebuah kotak yang di dalamnya tersimpan foto-foto Dinda. Dan nggak jauh dari tubuhnya kakek, mereka menemukan sepucuk surat yang ditulis oleh kakek. Di dalam surat tersebut, kakek berkata, aduh sedih deh, maaf, ini semua salahku. Sekarang nggak akan ada lagi yang mengganggu kalian. Aku sayang keluargaku semuanya. Sebelum kalian semua nggak ada, biar aku saja yang berpulang. Itu tulisannya Melihat itu semua mereka pun langsung menangis sesenggukan. Rasanya kayak mimpi Nadia waktu itu, kata si Dinda. Semua terjadi dengan cepat, dengan sangat cepat, sampai-sampai mereka tuh nggak bisa mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Dan karena khawatir dengan kondisi kakek, nenek segera menyuruh ayah dan bunda untuk membawa kakek ke rumah sakit untuk bisa memastikan lagi nih ya kan. Tapi sayangnya seperti yang bisa kalian duga, di momen itu kakek sudah tiada. Kakek pergi menyerahkan nyawanya agar keluarga mereka tidak lagi diganggu. Kakek sangat menyayangi keluarganya dan karena itulah kakek ingin mereka ini bisa melanjutkan hidup dengan tenang gitu. Aduh sedih ya, astagfirullahaladzim.